Halo cuy, apa kabar kalian semua? Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Captain America The First Avenger. So, daripada kalian semakin penasaran, sekut aja alur filmnya. Di awal film, diperlihatkan beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah bangkai pesawat yang telah ditutupi salju. Setelah berhasil memasuki pesawat, ilmuwan itu dikagetkan dengan ditemukannya Shield, seorang pahlawan Amerika yang telah menghilang selama beberapa puluh tahun silam. Lalu film pun kembali menampilkan masa peperangan antara Amerika dengan Jerman, tepatnya pada Perang Dunia Kedua di tahun 1942. Terlihat beberapa pasukan tentara Nazi yang dipimpin oleh Johann Schmidt sedang mencari sebuah kubus dengan kekuatan yang di luar imajinasi manusia. Tak lama setelah menggeledah ruangan, akhirnya pasukan Nazi dan Johann Schmidt berhasil menemukan kubus tersebut dan membantai habis penjaga kubus dan masyarakat di sekitar. Lalu scene film pun berpindah. Terlihat beberapa pemuda yang sedang mendaftar untuk militer Amerika Serikat. Namun terdapat seorang pemuda yang berbadan kurus dan mempunyai beberapa riwayat penyakit. Dia bernama Steve Rogers. Tentu dengan kondisi yang seperti itu, Steve ditolak untuk mengikuti pelatihan militer Amerika. Steve mencoba menonton film di bioskop untuk mengobati rasa sedihnya. Saat sedang menonton, tiba-tiba ada pemuda yang berbuat rusuh dan Steve mencoba untuk menegurnya. Namun pemuda itu tidak menerima dan menghajar Steve di luar bioskop. Lalu kemudian datang seseorang yang menolong Steve. Dia adalah teman Steve yang bernama Bucky. Merasa kasihan terhadap Steve, Bucky mengajak Steve untuk datang ke sebuah acara. Setelah tiba di acara tersebut, Steve dan Bucky melihat aksi pertunjukan seorang ilmuwan yang bernama Howard Stark. Namun Steve tidak tertarik dengan pertunjukan tersebut dan malah mencoba untuk mendatangi pos pendaftaran militer Amerika. Di saat Bucky mengetahui itu, Bucky marah karena takut Steve akan ditangkap karena telah memasukkan dokumen untuk pendaftaran selanjutnya. Di saat keduanya berdebat, tak sengaja didengar oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Abraham Erskine. Abraham mendengar alasan Steve ingin menjadi seorang militer Amerika Serikat dan membuat dirinya tertarik dengan kepribadian Steve dan akhirnya membantu Steve untuk ikut serta ke dalam militer Amerika Serikat. Lalu scene film pun berpindah ke sebuah tempat di kaki pegunungan Alpen. Terlihat seorang ilmuwan Nazi dan Johann Schmidt sedang melakukan sebuah eksperimen dengan kubus yang telah ditemukannya. Eksperimen mereka berjalan sesuai dengan rencana mereka, yaitu memindahkan kekuatan kubus itu ke sebuah tabung. Lalu scene film pun berpindah kembali, memperlihatkan seorang wanita bernama Peggy dan seorang kolonel bernama Phillips yang sedang melatih beberapa tentara baru Amerika Serikat. Kolonel Phillips merasa heran dengan kehadiran Steve di skuadnya. Dan pelatihan pun dilakukan dengan sangat keras sehingga Steve yang mempunyai fisik yang lemah terus gagal dan tertinggal. Meskipun Steve mempunyai kondisi fisik yang lemah,
namun kecerdasannya patut diperhitungkan. Terbukti saat pemimpin memberikan instruksi untuk mengambil bendera yang berada di atas tiang. Steve berhasil mengambilnya dengan menjatuhkan tiang tersebut, sedangkan yang lain malah berusaha memanjatnya dan gagal. Tak hanya itu, Kolonel Phillips pun memberikan sebuah tes kepada para anak buahnya dengan melemparkan sebuah granat palsu. Tak disangka, reaksi Steve berbeda dengan tentara lainnya. Steve malah mencoba mendekap granat itu untuk melindungi yang lainnya dengan mengorbankan dirinya. Namun tetap saja, Kolonel Phillips masih meragukan Steve. Lalu setelah pelatihan selesai, Steve pun dibawa oleh Peggy ke sebuah laboratorium untuk melakukan sebuah eksperimen terhadap dirinya. Steve menjadi subjek percobaan Dr. Abraham dengan serum yang mampu merubah tubuh seseorang dengan memanipulasi gen dan ototnya, menjadikannya manusia yang unggul. Setelah eksperimen itu berhasil, ternyata ada seorang mata-mata Nazi mencoba meledakkan ruangan itu dan mencuri serum Dr. Abraham. Pada insiden ini, Dr. Abraham mati tertembak oleh mata-mata Nazi, sehingga membuat Steve marah dan mengejarnya. Steve terus mengejar mata-mata tersebut sampai akhirnya saat musuh itu mencoba kabur dengan kapal selamnya, Steve berhasil menangkapnya dan mencoba menginterogasinya. Namun mata-mata itu bunuh diri agar rahasianya tidak terbongkar oleh pihak Nazi. Lalu film pun berpindah ke pihak Jerman. Terlihat Johann dan Dr. Zola sedang memperlihatkan senjata yang telah diciptakannya kepada para petinggi militer Jerman. Para petinggi itu tidak percaya dan menganggap gila Johann karena eksperimennya. Namun tanpa basa-basi, Johann menembak semua petinggi militer itu satu persatu hingga hangus tak tersisa dengan senjata ciptaannya. Lalu scene film pun berpindah. Terlihat Steve yang telah banyak berubah karena eksperimen yang dilakukan oleh serum Dr. Abraham. Alih-alih ikut ke medan pertempuran, Steve malah dijadikan maskot di sebuah pertunjukan. Saat Steve sedang merenungi nasibnya, Peggy menghampiri dan memberikannya semangat serta memberikan informasi seputar peperangan yang berisi bahwa skuad yang dimasuki Bucky telah diberangkatkan untuk bertempur, namun tidak separuhnya yang berhasil selamat. Mendengar hal itu, Steve bergegas mendatangi Kolonel Phillips untuk menanyakan kabar Bucky. Dan ternyata Bucky tidak berhasil selamat dan ditahan di pihak Jerman. Dengan berani, Steve meminta izin kepada Kolonel Phillips untuk pergi menyelamatkan Bucky dan pasukan Amerika yang ditahan. Namun Kolonel Phillips lagi-lagi meragukan hal tersebut dan meninggalkannya. Meskipun perbuatannya itu diragukan oleh Kolonel Phillips, Steve tetap mencoba pergi ke area musuh dengan sebuah pesawat dan berhasil masuk ke area musuh dengan cara sembunyi-sembunyi. Saat berada di area musuh, Steve menemukan pasukan Amerika yang ditahan dan mencoba membebaskan mereka semua. Namun Steve tidak menemukan Bucky. Bucky ditemukan di sebuah ruangan lain dalam kondisi yang lemah. Steve pun lalu mencoba membantu Bucky untuk keluar dari markas musuh. Namun saat perjalanan keluar, Steve dihadang oleh Johann dan Dr. Zola. Keduanya pun terlibat pertarungan. Keduanya sama-sama seimbang dalam pertarungan itu. Namun dengan kondisi bangunan yang telah hancur dan terbakar, Johann mencoba memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Hingga akhirnya Steve berhasil menyelamatkan semua pasukan Amerika yang ditahan oleh tentara Nazi. Dan kedatangan mereka pun disambut meriah oleh Kolonel Phillips dan anak buahnya. Lalu scene film pun berpindah.
terlihat para petinggi militer Amerika yang sedang membahas sebuah rencana untuk menyerang markas tentara Nazi. Mereka menugaskan Steve dan pasukan yang akan dipilihnya untuk melaksanakan misi tersebut. Keesokan harinya, Steve bertemu dengan Bucky dan pasukan yang dipilihnya di sebuah bar. Dalam perbincangan hangat itu, Steve didatangi oleh Peggy. Keduanya terlibat adu hati atau jatuh cinta. Mereka berencana untuk berdansa setelah misi ini selesai. Lalu setelah berhasil mengumpulkan pasukannya, Steve kemudian bertemu dengan Howard Stark, si bapaknya Iron Man. Pada scenes ini menunjukkan hal yang menarik, di mana awal mula Shield Captain Amerika berasal. Ternyata itu merupakan pemberian dari Howard Stark. Howard menjelaskan bahwa Shield itu mampu menyerap energi. Lalu Steve pun mencoba mendengar pendapat Peggy mengenai Shield itu. Namun tanpa laba bangus dan banyak bacot, Peggy menembakkan pistolnya ke arah Steve dan Shield-nya seolah si Peggy ini sedang ngambek. Setelah mendapatkan kostum dan shield-nya, Steve dan pasukannya bergegas memulai misi dengan menghancurkan markas-markas musuh, sehingga membuat tentara Nazi harus mundur. Namun pada saat misi untuk menculik Dr. Zola, Bucky yang tertembak lalu terlempar keluar dari kereta membuat dirinya jatuh dari tebing yang tinggi. Namun misi tersebut tetap bisa diselesaikan oleh Steve dan yang lainnya. Setelah sesampainya di Amerika, Dr. Zola pun kemudian diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Kolonel Phillips menanyakan rencana sebenarnya dari Johann Smith, pemimpin dari Red Skull. Di samping itu, terlihat Johann Smith yang tengah mempersiapkan pasukannya untuk membalas pihak Amerika dengan pasukan yang begitu banyak dan dilengkapi senjata yang telah diperkuat dengan kekuatan kudus. Di saat si Johann mempersiapkan pasukannya untuk balas dendam, Steve malah masih merasa sedih dengan kematian temannya. Lalu saat sedih-sedihnya itu, sang pujaan hati datang untuk memberikan khutbah dan memberikan semangat kepada Steve agar segera membalaskan kematian Bucky. Setelah mendengar khutbah dari sang pujaan hati, Steve mencoba untuk bangkit dan mencoba mendiskusikan dengan para petinggi militer Amerika untuk merencanakan penyerangan markas terakhir pasukan Jerman, yang dimana mereka yakini si Johann berada di sana. Lalu setelah mendapatkan rencana untuk menyerang, tanpa basa-basi, Steve dan pasukan Amerika mencoba menyerang markas musuh. Seorang diri Steve mencoba menerobos paksa untuk memasuki markas musuh, sedangkan pasukan lainnya menunggu aba-aba untuk menyerang. Meskipun berhasil masuk di wilayah musuh, Steve kewalahan dengan jumlah pasukan Jerman yang banyak, sehingga mau tidak mau Steve tertangkap dan dihadapkan dengan si Johann. Saat bertemu, si Johann memukuli Steve. Steve tak gentar sedikit pun seolah semua ini adalah rencananya. Dan benar saja, pasukan Amerika tiba-tiba masuk ke ruangan Steve dan berusaha menembak habis pasukan Jerman. Johann pun terdesak dan mencoba melarikan diri menuju pesawatnya. Steve yang tertinggal jauh dibantu oleh Kolonel Phillips dan Peggy menggunakan sebuah mobil untuk mengejar pesawat yang akan segera lepas landas. Namun sebelum pergi, sang pujaan hati ini memberikan ciuman mesra kepada Steve, dan dengan ciuman itu, Steve berhasil melompat pada pesawat dan berhasil masuk. Setelah di dalam pesawat, Steve tidak bisa bersantai, karena anak buah Johann ini banyak berdatangan untuk melumpuhkan si Steve. Namun dengan kekuatan ciuman tadi, Steve berhasil menumpas pasukan Red Skull. Setelah berhasil menumpas anak buah si Johann, Steve pun menuju ruang kendali pesawat, di mana di dalamnya terdapat si Johann. Mereka pun tak terhindar dari pertarungan.
pertarungan mereka berjalan sangat sengit. Namun dengan ketamakan dan haus kekuatan, si Johan mencoba memegang kubus itu berharap kekuatannya bertambah. Namun yang terjadi, si Johan malah terhisap ke dimensi lain. Steve merasa heran dengan kejadian tersebut. Namun Steve tidak bisa bersantai karena pesawat yang ia tumpangi sekarang membawa banyak bom dan sedang menuju ke kota New York. Steve mencoba menghubungi markas pusat untuk memberitahukan situasinya, dan markas pusat di mana Peggy yang berbicara langsung menyuruh Steve untuk memberikan koordinat lokasinya agar dicarikan tempat pendaratan di kota. Namun Steve menolak itu dan berencana untuk mendaratkan jauh dari kota New York. Peggy sangat sedih mendengarnya, karena calon kekasih hatinya harus pergi untuk selamanya dan mengorbankan diri untuk negaranya. Steve. Amerika pun akhirnya berhasil mengakhiri peperangan selama ini, dan Steve menjadi sosok pahlawan di balik itu semua. Di akhir film, menunjukkan Steve yang terbangun dari tidurnya. Lalu Steve merasa heran, karena radio yang ia dengar itu merupakan pertandingan yang terjadi di tahun 1941, di mana ia sendiri yang menonton pertandingan tersebut. Steve mencoba menanyakan di mana ia sebenarnya. Namun si mbak-mbak suster cantik dan jelita ini tidak bisa meyakinkan Steve, hingga akhirnya Steve mencoba keluar dari ruangan itu. Setelah sampai di luar, Steve sangat bencelang-bencelung atau merasa heran karena kondisi kota New York saat ini sangat berbeda jauh dengan yang dulu. Saat Steve masih keneh bencelang-bencelung gak jelas, datanglah si mata satu, bukan Dajjal melainkan si Nick Fury. Dan si mata satu ini menjelaskan kepada Steve bahwa dirinya tertidur selama 70 tahun. Dan film pun selesai. Film ini merupakan alur film pertama dari rangkaian film Marvel Cinematic Universe, dan ini menjadi awal dari terbentuknya The Avengers. So, terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa buat bayar uang sedekahnya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan nantikan alur film selanjutnya hanya di Next Plate.